Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di Halaqah Pekanan Jumat malam. Kita masih melalui online. Halaqah yang kita rutinkan setiap Jumat malam yang dilaksanakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang dihadiri oleh komunitas Indonesia di Hong Kong dan di luar Hong Kong, mantan atau alumni dari Hong Kong, melalui Zoom yang Bapak-Bapak ini juga disiarkan secara streaming melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat istiqomah untuk melaksanakan majelis zikir, majelis taklim dan sharing-sharing untuk talabul ilmi dan juga bersilaturahim di Halaqah Pekanan. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga juga nanti kita mendapatkan syafaat dari bagi kita di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, Buya Henry yang saya hormati, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di Zoom secara online, dan juga mungkin yang sudah menyimak menyimak di Facebook streaming Facebook dan Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang dibahas minggu lalu, yaitu mengenai 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, karena tidak ada naungan yang kecuali naungannya dari Allah. Yang lalu kita sudah diberikan pencerahan agar kita tidak terlalu takut menghadapi kengerian di hari kiamat sebagai umat Islam. Dia sudah memberikan sebuah roja ya Pak, harapan yang besar sehingga kita bisa tetap bersemangat, tidak usah terlalu takut, dan tapi kita harus tetap waspada dan kita berusaha untuk mendapatkan naungan dari Allah melalui 7 golongan yang disampaikan oleh Bapak kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu lalu kita sudah membahas ya. Hari ini insyaallah mudah-mudahan bisa tuntas, tapi mungkin sedikit flashback sedikit karena beberapa tidak mengikuti secara langsung pada pekan lalu. Baik, sebelum mulai Halaqah malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin Buya ini malam ini cukup banyak yang hadir. Saya kenalkan sebentar secara sepintas. Tadi disampaikan ada 2 mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Hong Kong. Universitas Muhammadiyah KKN dari Hong Kong. Mas Abid dan Mas Hafiz. Ini dari jurusan kedokteran. Kemudian ini ada Buya Arif Wahyudi, sama-sama dari Pekanbaru di Riau. Kemudian ada Mas Hasan, bisa bergabung malam ini. Ini mahasiswa di program S2 apa dokter ya? Dokter. Dan ada Pak Fatwa, ini dosen profesor Fatwa, ini dosen di Universitas Hongkong. Alhamdulillah bisa bergabung. Sudah kembali ke Hongkong, Bapak-Bapak? Prof.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru balik Pak Adi. Baru balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hartanto, ini dia selalu setia untuk mengikuti Malang juga. Beliau salah satu uh, staf di KJRI Hong Kong. Ini kan sedikit perkenalan untuk semua yang hadir malam hari ini. Insya Allah nanti yang lain mungkin akan bergabung lebih lagi. Kepada Buya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba' Buya Fajar. Kita pakai Buya sekarang lagi insyaallah. Buya Adi dan sebenarnya kata-kata Buya itu secara bahasa kan berarti bapak. Ya, Abuya. Ya. Jadi ini dipakaikan kepada semua yang sudah punya anak. Maka siapapun yang sudah punya anak sudah layak dikatakan sebagai Buya secara bahasa ya. Adapun Ustadz secara bahasa kan guru. Tapi ada yang unik sedikit sebelum kita mulai. Yang unik itu kalau di dalam tradisi ilmiah, Ustadz itu sesungguhnya adalah profesor. Jadi Buya itu di bawah Ustadz sesungguhnya. Kalau secara tradisi keilmuan ya, maka kita kalau kuliah di Timur Tengah itu, Al-Ustadz Ad-Duktur itu profesor doktor. Gitu. Hanya mungkin tradisi di kita di Indonesia itu Ustadz itu katakan ya semua orang yang dikatakan punya pemahaman bidang agama atau sudah bisa naik mimbar itu Ustadz begitu. Dan kalau nanti kita misalnya pergi umroh atau jalan-jalan ke Kairo itu semua laki-laki dewasa itu dipanggil Ustadz, Ustadz itu sudah biasa. Itu sudah kayak panggilan Om begitu. Ini mungkin ada juga bagus untuk kita ingatkan agar kita tidak terlalu apa namanya ya berharap disanjung begitu. Karena sekarang begini juga ada beberapa orang yang terlalu gila kepada sanjungan itu. Artinya kalau tidak dipanggil sebagai kiai, tidak disebutkan titel akademiknya doktor, profesor, itu ada sedikit kekecewaan. Ini ini sebuah hal yang sangat disayangkan ya. Walaupun tentunya kita sebagai katakan masyarakat ataupun umat tentu harus menghargai para kiai kita, para buya kita, para ustadz kita, ajengan dan sebagainya. Ini hanya sekedar ini saja sebagai katakan prolog di awal. Nah, sebelum kita lanjutkan 4 lagi golongan yang Allah akan berikan naungan di hari kiamat, kita akan bacakan kembali hadis dari awal. Dan saya mengajak kita untuk terbiasa menikmati lafaz-lafaz hadis itu. Terbiasa kita menikmati ketika mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi dibacakan. Walaupun kita mungkin belum memahami maknanya secara lebih dalam, tapi ada keindahan ya, ada keindahan yang bisa kita tangkap dari lantunan ayat Al-Quran, dari redaksi hadis Nabi itu ada keindahannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan
yang kelak akan Allah berikan naungan di dalam naungannya, di mana di hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuh wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang berlaku adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh, yang besarnya itu dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Yang kelima, orang yang laki-laki yang diajak oleh wanita yang punya pangkat atau punya keturunan yang dapat dibanggakan dan juga punya kecantikan, tapi dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, jadi yang kelima maaf, yang keenam, seseorang yang bersedekah dan dia berusaha menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah dalam kondisi sendirian, kondisi menyendiri, kemudian air matanya pun berlinang. Ini 7 golongan yang kelak akan mendapatkan zil, naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan darinya saja. Kita sudah bahas tentang yang pertama, imam yang adil, pemimpin adil. Sudah kita jelaskan bahwa ini tidak hanya tertuju kepada pemimpin-pemimpin yang formal, presiden, gubernur, menteri, ketua partai, tidak hanya itu. Tapi setiap orang yang diberikan amanah, apapun amanahnya, sekecil apapun amanahnya, bahkan kalaupun hanya dia diberikan amanah memimpin 2 orang saja di bawahnya, maka itu pun adalah satu kesempatan untuk dia berlaku adil, menjadi imamun adil. Dan kalau dia menjadi pemimpin yang adil, maka dia akan berhak untuk mendapatkan kelak naungan Allah. Bahkan kita sudah sampaikan, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Nabi, adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Yang kedua, pemuda, remaja yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya. Kenapa pemuda dikatakan? Kenapa bukan orang tua? Karena pemuda itu membutuhkan mujahadah yang lebih, kesungguhan yang lebih untuk menaklukkan atau mengontrol nafsunya, mengontrol jiwa mudanya yang biasanya kebanyakan orang-orang muda menghabiskan usia dalam senda gurau, dalam hal-hal yang akan membuang waktu, tapi dia bisa mengontrol dirinya dan dia habiskan usia waktunya untuk beribadah kepada Tuhannya. Tentu ibadah dalam arti yang luas, tidak hanya ibadah sholat di masjid saja, tidak. Tapi setiap aktivitasnya itu sudah didedikasikannya untuk dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Ini juga tidak bermakna dia di masjid selalu, tidak juga demikian. Walaupun dia di luar masjid, dia bekerja, tapi ada rindu ke masjid untuk kembali lagi ke masjid. Selesai dia sholat, dia kembali ke kegiatan sehari-hari. Apakah dia mengajar, apakah dia berdagang, apakah dia di kantor dan sebagainya, tetap hatinya rindu untuk kembali lagi ke masjid nanti untuk sholat berikutnya.
Nah, itu maksudnya seseorang yang hatinya itu terpaut di masjid. Sekarang kita masuk kepada tipe yang keempat atau golongan yang keempat. Warajulani tahabba fillah, yang juga akan mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat adalah dua orang, ini dua berarti ya, tapi dia satu kelompok, dia satu tipe, walaupun orangnya berdua gitu. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini sesuatu yang sesungguhnya tidak mudah. Tidak semudah kita mengatakan kepada orang, ini uhibbuka fillah. Nggak semudah itu. Ini betul-betul harus berangkat dari perasaan yang paling dalam bahwa saya cinta kepada orang ini hanya karena Allah. Bukan karena dia gagah. Bukan karena dia sedang dalam posisi yang sangat baik untuk didekati. Bukan dia sedang punya harta untuk saya juga dapat kecipratan nanti begitu. Bukan karena dia eh, ada dekat dengan orang-orang hebat, orang-orang yang berpengaruh, sehingga saya juga bisa nanti dekat dengan mereka. Bukan itu. Yang membuat saya cinta kepada dirinya karena dia orang yang soleh. Saya ingin untuk juga seperti dirinya, soleh seperti dirinya. Dan saya ingin mendapatkan pengaruh yang positif dari dirinya. Itu cintanya karena itu. Dan ini lagi-lagi saya katakan tidak semudah kita mengatakan uhibbuka fillah, uhibbuka fillah. Ini kalimat yang kadang-kadang oleh kita terlalu boros kita mengatakannya. Kadang kita ada perjumpaan begitu, pertemuan rapat dengan katakan eh, organisasi begitu ya, rapat kita. Ini kita buka dengan mengatakan, saudara-saudara sekalian, ini uhibbukum fillah. Kan nggak semudah itu mengatakan cinta kepada Allah itu. Itu kan hanya kata-kata yang keluar begitu saja tanpa ada ruhnya. Nggak akan terasa sama orang yang mendengarkannya. Karena memang cinta itu, mahabbah fillah, dia tidak akan langsung muncul begitu saja. Dia perlu proses. Dia mungkin akan, kita sudah lama dengan dia kenal, sudah mengetahui bagaimana karakternya, sifatnya, dan dia memang orang yang luar biasa. Baru nanti akan muncul. Mungkin sesudah kita dengan dia berteman, bersahabat setahun, 2 tahun, baru kita akan mengatakan, ya akhi, uhibbuka fillah. Itu baru nanti, bukan baru jumpa pertama langsung uhibbuka fillah. Kalau ada orang yang baru pas jumpa langsung uhibbuka fillah, kita ragu ini bukan fillah, ini mungkin filmal, fil jamal. Kita cintanya karena kecantikan dia, gagahnya dia, karena harta dia mungkin dan sebagainya. Jadi kita juga harus hati-hati dalam mengucapkan sesuatu ya. Tidak mudah, tidak semudah itu kita mengatakan uhibbuka fillah. Dan saya sering mengingatkan kepada banyak orang. Perkataan kita itu eh, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Apapun itu. Misalnya begini, kita sering ya, kalau ada orang yang meninggal, dan orang itu kita kenal dia ya. Mungkin guru kita, sahabat kita akan mengatakan nanti, mungkin kita tulis di Facebook kita, saya bersaksi bahwa dia orang yang baik. Wah, ini kalimat yang sesungguhnya bagus, tetapi ini berat. Ini berat loh. Apakah benar Anda bersaksi dia orang yang baik? Apakah memang dia secara hakikat memang begitu baik seperti Anda ketahui? Itu kan hanya yang Anda tahu di luarnya saja, zahirnya saja. Kita jumpa dia di kantor, jumpa dia di kampus, memang dia baik. Tapi kita kan nggak tahu bagaimana dirinya sesungguhnya, bagaimana hatinya, bagaimana jiwanya. Saya terus terang sampai sekarang saya nggak berani mengatakan demikian. Walaupun saya ada beberapa orang yang saya sangat tahu dirinya, tapi saya nggak mengatakan saya bersaksi. Ini persaksian yang sangat berat dan nanti dimintai pertanggungjawabannya. Benar nggak dia seperti yang Anda saksikan itu? Maka kita mungkin cukup mengatakan ahsibuhu, saya mengira, saya menduga dia orang yang baik. Itu saja. Ahsibuhu bi khair, ahsibuhu khairan. Itu saja. Tapi mengatakan saya bersaksi dia orang yang baik, ini berbahaya. Dan ini harus kita pertanggungjawabkan nanti. Maka baik kita mengatakan uhibbuka fillah, saya bersaksi dia orang yang baik, ini kata-kata yang harus kita hati-hati mengucapkannya, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Ada sebuah hadis yang bagus kita jadikan sebagai renungan, Bapak Ibu, kawan-kawan, para sahabat semua. Eh,
ketika Utsman bin Maz'un, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi yang sangat-sangat soleh, sangat zuhud, sahabat Nabi yang tak pernah eh, tergelincir dalam cinta dunia. Beliau meninggal. Nah, istri beliau, atau saya lupa apakah saudari apa istri beliau, maka saudari kayaknya, atau istri beliau, mengatakan di depan jenazah suaminya ini, hani'an laka, selamat untuk engkau dengan surga, selamat dapat surga, gitu kata istrinya atau kata saudari. Dia sudah langsung mengatakan surga ini. Utsman bin Affan ini memang orangnya luar biasa. Beliau zuhud, beliau sahabat Nabi dan tak pernah absen di apapun peperangan Nabi. Luar biasa pokoknya. Mendengarkan kata itu, selamat surga untukmu, apa kata Nabi? Wa ma yudrik. Dari mana engkau tahu dia akan dapat surga? Dari mana? Nabi loh yang mengatakan demikian. Dari mana engkau tahu? Saya saja kata Nabi, saya yang Nabi ini, ya Rasul ini, juga tidak ada jaminan. Artinya Nabi juga tidak langsung mengatakan surga, surga. Enggak. Lalu kata istrinya ini, ya Rasulullah, kan kamu beliau orang yang baik. Betul. Tetapi yang namanya surga neraka itu tidak ada dari sekarang jaminannya. Kita yang bisa mengatakan, saya berharap dia dapat surga. Ya, berdoa dia dapat surga karena kebaikannya, kesolehannya. Tapi bagaimana dia sesungguhnya, Allah yang maha tahu. Hati seorang hamba, jiwanya, sifatnya, hakikat dia itu hanya Allah yang maha tahu. Maka apa kata istrinya itu? Sejak saat ini saya tidak akan lagi mengatakan hal demikian kepada siapapun. Enggak lagi. Saya akan jaga-jaga mulut saya. Maka waspada. Apa-apa ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat semuanya. Jangan terlalu mudah mengatakan saya bersaksi dia orang yang baik. Tapi kalau kita berdoa, bagus. Saya berharap dia husnul khotimah. Saya berharap dia dapat surga. Bagus. Tapi bersaksi ini sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan kita tak pernah tahu bagaimana dia sesungguhnya. Ya, betul. Cukup saja doakan saja dia, Pak Adi. Hanya doakan saja. Jangan sampai mengatakan hal yang kita tidak pernah tahu hakikat sesungguhnya. Itu berbahaya loh. Berbahaya. Saya bersaksi. Ini asyhadu itu luar biasa loh. Konsekuensinya. Jadi, kalau ada yang meninggal, sahabat kita, guru kita, doakan mereka. Narju lahu al-khair. Kita berharap dia dapat kebaikan. Ya. Secara zahir dia orang yang baik, kita doakan gitu. Makanya apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Ahsibuhu kaza. Saya duga, saya kira dia seperti ini. Hanya dugaan. Wallahu hasibuhu. Dan Allah yang maha tahu siapa dia sesungguhnya. Wala uzakki 'alallahi ahada. Dan saya tak pernah memastikan siapapun sebagai orang yang baik. Terus begitu kita. Kita kembali, jadi juga dalam ungkapan uhibbuka fillah jangan boros ya, jangan terlalu obral begitu mudah. Kalau memang kita belum cinta, jangan katakan cinta dulu. Ini kita cinta-cinta, tapi ketika kita diminta dipinjam diminta sedikit duit kita, dia minjam uang, kita lari. Apa namanya mahabbah fillah? Apa namanya kalau begitu nggak sih berkorban? Ada satu ketika ada seseorang tabi'in datang kepada Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, ini uhibbuka fillah. Sama kayak tadi itu. Dia mengatakan begitu, ini uhibbuka fillah. Kata Abu Hurairah, benar. Kamu siap kalau nanti saya ambil uang kamu tanpa izin? Dia mulai ragu. Ini uang ini. Kamu siap nanti kalau saya ini kan saya repot-repotkan begini-begini. Dia malah ragu. Kata Abu Hurairah, berarti belum ada cinta fillah itu baru hanya omong-omong saja begitu. Sesungguhnya itu. Jadi ketika kita sudah mengatakan uhibbuka fillah itu ada konsekuensinya. Kita siap berkorban di media. Dia boleh ngambil uang kita kapanpun dia mau. Begitu. Kita perhatikan bagaimana mahabbah fillahnya muhajirin dan ansor sampai berbagi harta kan, dan sampai kadang saling mewariskan. Dan dalam sebuah cerita dikatakan berbagi istri malah. Saking beratnya itu. Istri saya ada 2, 1 silakan kamu ambil yang paling cantik. Itu kan berat. Jadi mahabbah fillah itu sangat mahal, dia mahal. Makanya wajar ketika orang yang sudah mahabbah fillah itu nanti dapatkan naungan Allah. Tapi ketika memang kita merasakan rasa cinta kepada seseorang karena Allah,
bukan karena parasnya, bukan karena hartanya, bukan karena posisinya, bukan juga karena ilmunya. Ini juga kadang kita harus bedakan ya. Cinta pada seseorang karena ilmu belum tentu karena Allah. Kita hanya kagum kepada dia. Kagum dia punya ilmu yang luas, kagum dia alim, dia ilmuwan, cendekiawan. Itu hanya kekaguman. Belum cinta lagi itu. Cinta fillah itu karena Allah tidak mesti orang yang alim. Mungkin dia orang biasa-biasa saja, orang sederhana tapi dia punya pribadi yang kita sukai. Nah, jika memang kita pernah merasakan itu pada seseorang, kita rasa suka pada dia secara secara nanti Pak Adi kita bahas masalah itu. Eh, kita cinta pada seseorang karena Allah ini ya, sunnahnya Bapak Ibu, kawan-kawan, para sahabat, sunnahnya sampaikan kepadanya. Sampaikan kepadanya. Ada sebuah riwayat, seseorang bilang ke Nabi begini, ya Rasulullah, inni uhibbuhu fillah. Saya mencintai orang itu karena Allah. Ada orang yang ditunjuknya. Kata Nabi, hal a'lam tahu? Sudah kau beritahu sama dia? Sudah sampaikan kepada dia? Kata orang ini, belum ya Nabi. Belum ya Rasulullah, saya malu menyampaikannya. Kata Nabi, a'limhu. Bilang sama dia. Sampaikan ke dia kalau aku cinta pada dia karena Allah. Karena dia pun mungkin juga merasakan hal yang sama kepada engkau. Sampaikan. Kalau betul ya, jujur ini memang memang murni itu yang muncul bukan karena duniawi, kepentingan dan sebagainya. Memang kita cinta pada dia karena Allah, sampaikan. Dia insya Allah juga akan merasakan hal yang sama kepada kita. Dan kita sejak saat itu akan menjadi dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi ini makom yang harus kita kejar. Tapi tadi kita katakan di awal dia tidak mudah dan tidak bisa sembarangan, tidak bisa diobral, tidak bisa secara boros dikatakan. Harus mengatakan kepada orang yang benar-benar kita cintai karena Allah. Itu yang pertama. Atau yang keempat ya dari yang 7 itu. Yang kelima, warajulun talabathu imra'atun dzatu mansib wa jamal. Faqala ini akhafullah. Laki-laki yang diajak oleh wanita yang punya pangkat, punya posisi, atau dia punya keturunan yang mulia, katakan syarifah begitu, atau orang yang kalau di Minangkabau itu kan anak nenek mama, anak peradatua, nah itu kan luar biasa itu. Dan juga punya kecantikan. Dia mengajak laki-laki ini untuk berbuat hal yang tidak benar. Ya siapa yang tidak mau? Laki-laki yang normal ya, apalagi yang belum punya istri, yang belum menikah, itu ya ini digoda oleh perempuan yang cantik, perempuan yang punya. Nah, ketika dia punya posisi, tentu dia bisa menjaga ini tidak akan ketahuan. Itu maka dikatakan yang punya posisi, yang punya keturunan. Kalau perempuan biasa mungkin ya laki-laki ini kan takut nanti ketahuan kita, nanti kepergok, nanti ditangkap basah begitu. Tapi ini tidak. Ini wanita-wanita yang punya punya jabatan, punya posisi, dia bisa merahasiakan itu dan akan banyak orang yang akan melindungi dia sehingga aman ini, aman. Jadi perbuatan ini walaupun dosa tapi aman kan begitu. Dan dia juga cantik. Ya siapa yang tidak akan tertarik ya? Tentu orang-orang biasa ya. Kecuali tadi itu. Kalau ada orang yang bisa menahan dirinya, itu yang luar biasa. Jadi, pemuda yang sedang dalam fase-fase kekuatannya penuh ya dan sempurna gitu, bukan yang punya penyakit, digoda, diajak oleh perempuan yang cantik, perempuan yang punya jabatan, sehingga kalaupun nanti terjadi dosa, itu akan dirahasiakan. Saya akan tidak terjadi apa-apa. Ditutup rapat begitu. Tapi dia tetap mengatakan, Ibni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Begitu. Dia mendahulukan rasa takut kepada Allah daripada kesenangan sesaat. Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat semua, kita kalau merenung begini ya, sebenarnya kelezatan atau kenikmatan maksiat itu hanya sebentar saja. Katakan tadi itu. Katakan seorang pemuda yang digoda oleh perempuan. Tentu dia 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 mungkin ingin merasakan nikmatnya berhubungan intim. Apalagi mungkin dia
nonton film yang macam-macam atau mendengarkan cerita macam-macam. Dan ini perempuan yang menggoda ini perempuan yang punya kecantikan yang sangat menawan dan posisi yang luar biasa tingginya sehingga aman begitu. Tapi coba dipikirkan, dia mungkin akan mendapatkan kenikmatan sesaat. Berapa sih lamanya? 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, 1 malam. Paling lama semalam kan? Apakah ada yang tahan bermain itu selama 2 malam, 2 hari, 3 malam? Kan tidak ada. Tapi setelah selesai nikmat yang sebentar itu, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah penyesalannya, rasa malunya, tercoreng, arang di muka, keluarga jadi malu. Dan kita pun juga kalau masih punya harga diri, masih punya perasaan akan malu sampai kapanpun. Hanya demi kenikmatan sesaat. Apalah itu? Karena ini kalau kita pikirkan, kadang memang bodoh ya. Kita ini bodoh kadang-kadang. Demi kelezatan yang tak seberapa dan tak berapa lama, kita korbankan yang lebih mulia, lebih lama, lebih langgeng, lebih abadi. Nama baik kita, kemudian hubungan dengan manusia lain, dengan banyak orang. Hanya gara-gara ingin memuaskan nafsu sesaat. Dan memang, sungguhnya ada kejahatan atau dosa itu yang merusak harga diri, ada yang tidak. Dulu itu ada di dalam beberapa sastra Arab ya, beberapa karya-karya ulama dulu itu. Kalau mereka dulu ingin memilih satu bentuk kejahatan, satu bentuk dosa, mereka pilih dosa yang tidak mengurangi harga diri. Misalnya apa? Ya berperilaku otoriter, menzalimi itu bagi mereka tidak merusak harga diri. Tapi kalau sudah berzina, itu rusak harga diri itu. Itu langsung jadi jatuh harga dirinya. Zina begitu. Apalagi alhamdulillah sekarang ini yang sudah mulai banyak terjadi di sebagian masyarakat LGBT itu merusak harga diri. Ya. Jadi tentu ini sebuah tantangan bagi para pemuda ya. Bagaimana di saat-saat nafsu bergejolak begitu dan datang peluangnya tanpa diminta-minta begitu, datang saja wanita dan yang cantik dan punya posisi dan mengajak untuk sesuatu yang haram tapi nanti akan terahasiakan. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak, maaf, saya takut kepada Allah. Itu tidak mudah. Memang di sini kalau di lafaznya sih mudah, tapi ketika ada kita di kondisi seperti itu tidak mudah loh untuk mendahulukan takut kepada Allah daripada nafsu yang sesaat tadi. Ini yang kelima. Yang keenam ya. Kelima betul. Yang keenam, warajulun tasaddaqa. Seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya itu. Saking kerahasianya sedekah itu dikatakan dengan bahasa yang sangat indah oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Sampai begitu, padahal kan dekat itu. Ini kan bahasa kiasan ya, menunjukkan bagaimana dia berusaha menyembunyikan sedekahnya itu. Memang nanti kita akan temukan dalam banyak syarah hadis bahwa oleh para ulama dibedakan antara zakat dan sedekah. Ya. Walaupun dalam penggunaannya di dalam ayat dan hadis itu zakat juga digunakan, juga dipakaikan kata sedekah. Dikatakan dalam surah Taubah itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Digunakan di sana sedekah, ambillah dari harta mereka sedekah. Tetapi maksudnya bukan sedekah biasa, tapi zakat. Jadi penggunaan sedekah untuk zakat itu sebuah hal yang sudah lumrah dalam ayat dan dalam hadis. Nah, nanti ulama membedakan antara zakat dan sedekah biasa, sedekah sunnah begitu. Untuk sedekah sunnah memang sangat dianjurkan dirahasiakan, disembunyikan. Tapi untuk zakat dianjurkan untuk ditampakkan, diumumkan begitu, bukan untuk keriaan, tapi untuk bahwa ini adalah sebuah fardu begitu.
Sehingga orang-orang yang juga wajib zakat juga akan mengikuti. Ini oleh para ulama ya, Munawi juga Munawi dalam beberapa kitab mengatakan demikian, bahwa untuk zakat yang wajib itu lebih afdal diizharkan, ditampakkan. Sementara untuk sedekah yang nafilah, yang sunnah-sunnah itu lebih afdal di di ikhfa, disembunyikan. Nah, begitu. Namun ada ulama lain yang mengatakan tetap dua-duanya bagus dirahasiakan. Ya, tentu rahasia ini artinya begini, tidak sampai disebarluaskan, diumumkan kepada masyarakat, tapi tentu harus disampaikan kepada orang yang menerima zakat. Ini zakat saya, perlu begitu. Nah, ada yang menarik, eh, Imam Al-Qurtubi dalam sebuah kitabnya menceritakan dari beberapa orang gurunya bahwa di antara cara para ulama bersedekah. Nah, sekarang begini, menjelang itu dulu ya. Kenapa lebih utama sedekah yang tersembunyi, rahasia? Ya, apalagi yang sunnah ya. Kenapa yang lebih diutamakan yang tersembunyi? Betul bahwa kalau sedekah yang ditampakkan ada nanti sisi positifnya. Orang bisa dimotivasi, orang bisa dirangsang begitu ya, stimulan. Iya. Tetapi tetap saja lebih afdal itu yang sir. Kenapa? Pertama, tentu ini lebih menjaga keikhlasan niat, lebih terjauh dari dia. Yang kedua, ini lebih menjaga harga diri dari orang yang diberikan sedekah. Menjaga wibawanya, menjaga muruahnya. Dia tidak merasa dipermalukan dengan dia diberikan sedekah di tengah orang ramai. Jadi ini juga di antara fadilah sedekah tersembunyi. Menjaga harga diri, perasaan orang yang diberikan sedekah. Maka saya sering sampaikan kepada beberapa teman dan banyak orang bahwa kalau bersedekah juga kita kepada orang-orang miskin, ya sebaiknya janganlah dipublish secara besar-besaran dan menampakkan wajahnya. Kalaupun dia minta izin dulu, boleh nggak ibu bapak nanti fotonya kami posting, izin ya bapak ibu ya. Kalau dia bersedia ya, kalau nggak dia nampak dia keberatan, nggak usah, mungkin bisa ditutupi wajahnya untuk menjaga perasaannya. Begitu. Kadang-kadang ya kita juga agak menyayangkan ya beberapa lembaga, beberapa pihak, beberapa tokoh bersedekah kepada orang miskin itu langsung dipoto begitu, dan nampak di sana orang miskin itu sangat sangat apa, wajahnya wajah wajah orang lemah begitu. Itu kan bikin malu gitu untuk merekanya. Kita juga harus jaga diri, jaga harga diri mereka. Nah, Imam Qurtubi, kita kembali. Imam Qurtubi tadi menceritakan di sebuah kitabnya bahwa di antara cara para ulama untuk membantu orang-orang miskin, ya, orang-orang lemah gitu, yang tetap masih punya usaha, katakan dia punya jualan kecil-kecilan begitu kan. Nah, mungkin tidak banyak untungnya, tapi dia masih mau berusaha. Nah, para ulama tidak memberikan mereka sedekah langsung. Ini sedekah dari saya 100 dirham, 100 dinar, tidak begitu. Mereka sengaja membeli barang orang yang miskin tadi ini, orang yang fakir ini, orang yang lemah ini, dibeli barangnya dalam jumlah yang banyak untuk membuat barang ini laku dan menjadi barang yang diminati oleh banyak orang. Wah, laku ya barangnya, cepat habisnya, banyak yang beli gitu. Jadi bantuannya tidak secara langsung, tidak langsung berbentuk uang cash terpisah gitu kan. Ini ibu bapak saya sedekah 5 juta, nggak begitu. Tapi barang dagangannya dibeli dalam jumlah yang cukup banyak sehingga nanti barang ini terlihat laku, disukai oleh pasar, sehingga mereka setelah itu akan banyak penjualannya. Ini kan cara-cara yang unik ya. Artinya para ulama itu memberikan bantuan tidak, tidak kasar, tapi sangat soft, halus sekali, halus begitu. Tetap menjaga harga diri orang yang diberikan sedekah ini. Nah, itu tentang bagaimana sedekah itu bagusnya dirahasiakan. Kita juga kembali tegaskan, tidak salah ya sedekah itu diumumkan,
ya, dengan beberapa tujuan untuk satu mungkin merangsang bagi mereka yang yang belum terpanggil jiwanya untuk bersedekah padahal dia punya harta, ya. Yang kedua juga mungkin untuk membiasakan atau menyebarkan aura berderma di sebuah daerah, mungkin juga ada bagus untuk diumumkan. Hanya kadang-kadang begini, kita juga ada sebagian orang itu yang ya bisanya hanya menilai begitu. Orang sedekah banyak dikatakan ria. Orang sedekah sedikit, apa sih untuk apa sih sedikit itu, nggak apa sih yang mesti dibuat ya. Jadi orang sedekah 10 juta pasti ria. Orang sedekah 5.000, apa sih 5.000 itu untuk apa itu? Apa gunanya 5.000 sedekah? Jadi dia hanya bisa komentar saja begitu. Dia hanya nggak mau bersedekah apa-apa. Orang sedekahnya banyak, dikatakannya ria, jadi pujian. Orang sedekah sedikit, apa sih untuk apa sedekah sedikit itu? Ini orang-orang yang jelas toksik nih di masyarakat, yang menimbulkan penyakit begitu ya. Sudahlah tidak berbuat, orang berbuat pun juga di di celanya begitu. Nah ini betul. Nah hal ini disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Bagus sekali ini. Iya, orang ini ada di setiap masa sepertinya. Orang-orang yang bisanya hanya komentar gitu. Menilai orang sedekah banyak, dia orang sedekah sedikit, apa gitu. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Atau ayat 679. Orang-orang yang sengaja menyinggung, mengkritik, membuat komentar-komentar yang tidak baik tentang orang-orang beriman yang bersedekah, orang-orang yang ya yang kerjanya hanya yaskharun, mengolok-olok, mengejek, itu, membuli, itu saja. Apa nanti akibatnya? Sakhirallahu minhum, mereka yang akan diejek oleh Allah, walahum adzabun alim, dan untuk mereka azab yang pedih. Maka kita Bapak Ibu, sahabat semua, maaf, kita walaupun belum bisa bersedekah katakan karena kemampuan kita ya masih masih di bawah atau masih lemah, setidaknya jangan menjadi penyebab orang malas bersedekah. Kalaupun tidak akan menjadi penyebab orang bersemangat bersedekah, apalagi menjadi orang yang akan bersedekah langsung karena mungkin kita tidak punya harta untuk itu, setidaknya jangan mengganggu orang yang sudah bersedekah. Ini sering kita katakan bahwa kita mungkin belum bisa memberikan banyak hal pada masyarakat, kontribusi mungkin belum bisa banyak. Kita mungkin dalam masa belajar begitu ya, atau kita tidak punya kemampuan yang banyak. Setidaknya jangan menjadi penyakit di masyarakat. Kalaupun tidak akan menjadi obat di masyarakat, jangan jadi sumber penyakit bagi masyarakat. Biarlah kita diam saja, pasif begitu. Jadi pada kita bicara-bicara tapi malah membuat orang terganggu. Ini kadang-kadang ya jadi masalah sebagian masyarakat. Jadi pada akhirnya tentang sedekah ini, mana yang lebih bagus ditampakkan atau dirahasiakan tergantung kepada kondisi dan kepada situasi di sebuah tempat. Kalau di tempat itu dengan mengumumkan sedekah akan membuat yang lainnya terpicu, termotivasi, sehingga yang selama ini enggan bersedekah mau bersedekah, yang selama ini ragu-ragu jadi mantap bersedekah, bagus. Sedekah diumumkan, disampaikan. Tetapi kalau di sebagian masyarakat di sebuah tempat sedekah yang diumumkan akan menimbulkan apa namanya beria, ingin dipuji, disanjung, atau bahkan mungkin menimbulkan ejekan dari banyak orang, yang sudah rahasiakan. Dan juga tergantung ke kondisi kita pribadi masing-masing. Saya, apakah bagus untuk saya disembunyikan ataukah ditampakkan, dan kebanyakan kita kemungkinan ya, insya Allah lebih bagus dirahasiakan. Karena kita adalah hamba-hamba yang lemah, yang kalau orang tahu amal kita, orang sebut, ya jarang kita nggak merasa begitu, akan merasa puas kita akan disebut, wah si A
sedekahnya luar biasa, 2 juta karena dialah masjid terbangun. Nah, kan gitu. Kita untuk bisa menahan diri tidak merasa bangga itu kan tidak ringan. Eh ini sedekah yang kemudian yang terakhir nanti kita akan coba untuk eh, lebih luaskan di sesi dialog insya Allah kalau ada. Yang terakhir itu adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian. Dia eh, menyendiri, kemudian air matanya keluar, mengalir, menetes. Ini sesuatu pemandangan yang luar biasa indah. Sesuatu yang kenikmatan yang tidak akan dapat dinilai dengan apapun. Karena begini, kita mungkin sering merasakan kebahagiaan. Bahagia ketika sudah tamat kuliah, sudah S1, bahkan S2, S3. Bahagia ketika sudah mendapatkan pujaan hati menikah di pelaminan. Bahagia ketika dapatkan anak pertama. Iya kan, itu kan semua kebahagiaan. Bahagia dapatkan gaji pertama. Tapi coba tanyakan diri kita. Seberapa lama sih bahagianya? Bahagia ketika dapatkan ijazah, tamat wisuda. Berapa lama sih? Paling sehari lamanya bahagianya. Besoknya langsung pusing memikirkan kemana mau diajukan proposal untuk lama kerja. Kan gitu. Bahagia ketika menikah dengan pasangan, dengan orang yang kita cintai. Iya, berapa lama sih bahagianya? Seminggu, sebulan. Setelah itu langsung pusing memikirkan biaya untuk rumah tangga. Bahagia dapatkan anak pertama. Iya, bahagia. Tapi setelah itu, ya memikirkan untuk susunya, memikirkan untuk ini itunya. Jadi, apapun kebahagiaan yang kita rasakan, itu relatif sekali. Relatif dan sangat sementara. Sementara. Nah, itu biasanya bahagia diiringi dengan ya beban, tanggung jawab ya. Itu juga tidak berarti kemudian semuanya kemudian berubah menjadi kesedihan, tidak. Juga ada itu ada kebahagiaan, tapi kan tidak ada bahagia yang murni kan gitu. Bahagia selalu saya nanti di apa namanya dicampuri oleh berbagai hal lah gitu ya. Tapi berbeda halnya dengan kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita berhasil beribadah, apakah sholat, berdoa, atau kita zikir. Dan itu sampai meneteskan air mata. Ini kebahagiaan yang tahannya lama. Tidak hanya sehari, tidak hanya seminggu, sebulan. Dan bahkan setiap kita kenang lagi, terus muncul lagi kebahagiaannya. Wah, dulu tuh enak sekali, indah sekali ketika saya mungkin kita nggak sampai berang lain ya, kita sendiri yang mengingat gitu. Ketika dulu di bulan Ramadan tahun sekian, saya bisa menangis dalam sholat, dalam zikir. Wah, itu indah sekali. Sekarang ingat lagi itu, muncul lagi kebahagiaannya. Gitu. Ini rahasia begitu indahnya zikir itu. Dimana walaupun sudah lama berlalu, momentumnya, timingnya, tapi ketika diingat lagi, terasa lagi kebahagiaannya. Ini karena kita ingat Allah. Itu zikrullah itu. Bukan kebahagiaan tadi itu kebahagiaan yang duniawi. Kebahagiaan dapat anak, kebahagiaan dapat gaji, kebahagiaan menikah. Itu kan ya sementara dan banyak nanti hal-hal yang bisa merusak itu kadang-kadang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih pure, murni, dan lebih lama tahannya, serta kalau diingat, dikenal dia akan kembali lagi muncul kebahagiaannya, maka zikirlah kepada Allah dalam kondisi sepi, kondisi tenang, kondisi sendirian, dan sampai meneteskan air mata. Indah. Nah, sedikit kita sampaikan, sebenarnya maksud dari khalian itu tidak harus menyendiri ya. Tidak harus kita, saya zikirnya kalau di dalam kamar saja begitu, atau terpaksa dulu pergi ke tempat yang jauh. Nah, tidak mesti begitu. Sebenarnya khalian itu nggak mesti berarti sepi. Tapi khalian berarti khalian minal iltifati ila ghairillah walau kana fi mala'.
Arti khalian artinya adalah zikir dalam kondisi di mana hati kita kosong dari memikirkan apapun selain Allah. Kosong, sunyi, dari memikirkan apapun selain Allah. Artinya, meskipun kita di tengah keramaian, di tengah jamaah yang ramai, kita juga bisa kok berzikir dalam kondisi khalian ini, dan kita juga bisa menangis. Kenapa? Karena ini bukan masalah siapa yang di sekitar kita, masalah kondisi hati kita. Bahkan meskipun kita sendirian di tengah malam, jam 2 dini hari, kita bangun sendirian, orang semuanya tidur, tenang, hening, tapi hati kita penuh dengan banyak pikiran yang lain, penuh dengan masalah, penuh dengan ini itu, ini yang besok akan dikejar, ini besok akan dilakukan. Kita juga bisa menangis kok. Dia bukan masalah kondisi di luar diri kita, tapi kondisi di dalamnya. Ya makanya inti dari khalian bukan sepi secara zahir, tapi kosong hati ini dari segala hal yang menyibukkannya selain Allah. Ini harus kita latih. Bagaimana caranya? Maka menarik, Bapak Ibu, para sahabat semua. Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang ahli ibadah dan sangat terkenal ya. Beliau mengatakan begini, abahtu jismi li muhaddithi. Beliau kalau bicara dengan orang lain, beliau berikan badannya, artinya beliau dengarkan orang itu bicara, begitu kan, dia berikan perhatian, dipandangnya matanya, pokoknya jasadnya, nah itu milik orang yang lagi ngomong dengan dia, bicara dengan dia. Tapi katanya, tapi hatiku tetap sama Allah. Dengan Allah hati selalu. Di fisik saya memang dengan manusia, muka saya memang dengan menghadap ke dia. Saya melihat matanya, tetap seperti biasa menghargai orang bicara. Tapi yang hati saya, sama Allah selalu. Luar biasa itu. Kita ngomong sama orang lain, kita hargai dia. Ya, kita sahuti, kita berikan apresiasi. Ya Pak, ya. Tapi hati kita sesungguhnya bersama Allah. Ini bagaimana mencapainya, ini yang penting. Latihan kita ya. Ya. Tapi juga nggak berarti kemudian karena kita lagi ingin berzikir, orang ngomong kita, ntar Pak, saya sedikit dulu. Jangan begitu. Kita hargai dia bicara. Tapi ini kan masalah perasaan, masalah hati ini. Jadi wajah menghadap ke dia orang yang ngajak kita bicara. Kita pahami apa ini disampaikan. Tetapi kalbu kita itu kapanpun, dimanapun, ma'allah. Nah, ini yang sesuatu yang tidak mudah. Karena itu maka orang-orang yang mendapatkan hal ini, ya wajar kalau mereka nanti diberikan Allah naungan di hari di mana tidak ada naungan selain Allah. Ini barangkali kita sengaja agak memperingkas penjelasannya biar nanti tidak lagi ada pertemuan yang ketiganya. Ini sudah 2 kali. Hanya mungkin sebagai penutup saya ingin sampaikan, ini penjelasan dari Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa dalam hadis ini, 7 golongan ini, meskipun di sana ada kata-kata rijal, ya yang berarti laki-laki, tapi ini tidak berarti laki-laki saja. Gitu. Jadi ini bukan berarti gendernya laki-laki, tapi dalam artian manusia gitu ya. Jadi siapapun bisa. Maka tadi seperti dalam hadis, dalam kategori laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik, punya jabatan, kecantikan, kemudian yang mengatakan satu kepada Allah. Apakah ini hanya untuk laki-laki saja hadis ini digunakan? Tidak, bisa juga untuk perempuan. Artinya begini, ada perempuan yang diajak nikah, diajak berzina oleh laki-laki yang gagah, begitu, punya harta. Dia mengatakan, tidak, saya nggak mau, ini akhullah, ini nggak bisa begitu, saya takut kepada Allah. Bahkan yang lebih uniknya, ini tidak hanya perkara masalah menikah. Kalau ternyata begini, katakan seorang laki-laki diajak oleh seorang wanita untuk menikah. Menikah ini bukan berzina ya, menikah. Tapi dia khawatir kalau dia menikahi wanita ini, dia tahu lagi mana wanita itu ya. Dia khawatir nanti agamanya akan terganggu.
ketaatannya akan terganggu. Maka dia mengatakan tidak, ini akhafullah. Walaupun banyak hal yang membuat laki-laki lain akan suka pada wanita itu, kecantikannya, keluarganya, keturunannya begitu. Tapi bagi dia yang lebih penting itu menjaga agama. Itu juga bisa. Atau sebaliknya, perempuan, wanita diajak nikah oleh laki-laki yang gagah, berharta, punya jabatan. Tapi dia khawatir nanti kalau menikah dengan laki-laki ini mungkin akan merusak agamanya. Dia tolak. Ini akhafullah. Itu juga bisa. Jadi tidak hanya masalah perzinahan, tapi juga pernikahan yang dikhawatirkan nanti akan membuat agama jadi hancur. Bagaimana mendahulukan agama di atas segala. Itu barangkali dulu Pak Adi. Kita sengaja saja untuk memperikaskan. Semoga ada manfaatnya dan nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan lengkap sudah sampai 7 nih. Tapi saya sudah banyak pertanyaan sebenarnya tadi twing gitu. Tapi baik, alhamdulillah 7 golongan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hendri ini tadi saya sempat cari hadisnya dan dapat ini Ya. Ada 7 golongan. Kita semua mungkin bisa mereview kembali. Imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Dan tadi pemuda ini juga, tadi pemudi juga ini ya Ustaz ya. Iya, betul. Kemudian seorang yang hatinya bergantung di masjid. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berusaha karenanya. Seorang laki-laki atau wanita yang diajak berzina oleh seorang wanita laki-laki yang mempunyai kedudukan, lebih cantik atau ganteng. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Setelah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu meneteskan air mata. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk minimal 1 di antara 7 ini sehingga bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.